Selamat pagi semuanya, Shalom. Saya mau mengajak kita membuka dari Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayub 42 ayat 12 sampai 15. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesha, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudara, ketika Tuhan memulihkan Ayub, anak-anaknya dituliskan ada 10 orang, 7 laki, 3 perempuan. Uniknya, ada sesuatu yang unik yang saya tangkap di sini adalah mengapa justru anak-anak perempuan Ayub yang diceritakan lebih detail daripada 7 orang anak laki-laki. Nah, ini kan nggak lumrah, saudara. Jadi dari 10, 7 anak laki-laki nggak diceritakan sama sekali. Bahkan nama istri Ayub pun tidak pernah disebutkan siapa namanya. Tetapi anehnya, anak perempuan Ayub yang 3 orang diceritakan mengenai nama, bahkan dituliskan mereka cantik sekali, terkenal di seluruh negeri. Terus kemudian yang luar biasa spesialnya, mereka juga mendapatkan milik pusaka, sama seperti anak laki-laki. Padahal kita tahu dalam tradisi mereka, wanita perempuan itu selalu dianggap bawah. Jangankan dapat milik pusaka. Kadang-kadang disebut nama aja juga tidak terlalu penting. Kalau tidak terlalu penting, mereka jarang. Contohnya kita tahu kisah perempuan Sarfat, ya kan? Tidak pernah kita tahu sampai hari ini namanya. Perempuan Sirofenisia juga kita tidak pernah tahu namanya. Dan yang luar biasanya, ketiga anak perempuan Ayub diceritakan dengan detail tentang nama-nama mereka. Pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Tidak mungkin semuanya itu kebetulan. Nah, ketika saya sedang mempelajari ketiga anak perempuan Ayub, saya melihat satu hal yang indah. Nama anak perempuannya yang pertama adalah Yemima. Yemima itu punya arti burung merpati, punya arti ketulusan, kejujuran. Itu Yemima. Kemudian yang kedua namanya Kesia. Kesia itu punya arti nama rempah-rempah yang dipakai untuk menjadi minyak urapan. Jadi Kesia itu punya arti nama satu rempah-rempah yang dipakai untuk minyak urapan. Sedangkan Karen Hapuk artinya perias mata, kosmetik mata. Jadi itu arti nama ketiga anak perempuan Ayub. Pada waktu saya membaca arti nama-nama ini, saya kemudian seperti melihat satu blueprint apa yang Tuhan sedang taruh atau dalam kehidupan Ayub. Saya nggak tahu apakah nama-nama ini Tuhan yang suruh kasih, tetapi saya percaya tidak ada yang kebetulan, seperti ada satu rangkuman. Seperti ada satu rangkuman dari seluruh rangkaian cerita tentang kehidupan kisah Ayub di kitab Ayub. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-42. Kita akan lihat ya saudara. Jadi saya akan tunjukkan sama saudara tentang alurnya di Ayub pasal yang pertama. Di Ayub yang pasal pertama kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini adalah profil tentang Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya. Menjadi satu perdebatan apakah 7 laki dan 3 perempuan ini yang di kemudian hari itu adalah anak-anak Ayub yang pertama yang dipulihkan atau yang dibangkitkan, itu masih menjadi perdebatan. Ayat yang ketiga, ia memiliki 3.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kemudian kita lihat dari profil ayat 1 sampai dengan ayat 3. Orang kaya yang namanya Ayub ini kelihatannya tidak ada yang salah dengan hidupnya. Bahkan Tuhan sendiri memuji dia di hadapan iblis. Seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Bahasa sederhananya seorang yang rohani deh pokoknya. Dan saya melihat kehidupan Ayub di ayat 1 sampai 3 ini adalah kehidupan yang betul-betul orang ini orang yang ibadahnya tidak bercacat celah. Nah, kira-kira kan seperti itu. Ibadahnya tidak bercacat celah. Saya melihat, menunjuk kembali, mengkaitkan kembali nama pertama dari anak Ayub. Nama anak perempuan Ayub yang pertama adalah Yemima, yang punya arti kejujuran, ketulusan. Saudara, ini adalah seperti gambaran stage awal, tingkat awal dari kehidupan seorang Ayub yang hidup ibadahnya sangat hampir boleh dibilang perfect ya. Tulus, jujur, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini stage pertama. Kemudian nama anak Ayub yang kedua adalah minyak urapan yang dipakai, nama rempah-rempah yang dipakai sebagai minyak urapan itu berbicara tentang pemurnian. Karena rempah-rempah itu tidak akan bisa menjadi minyak urapan kalau tidak diproses, kalau tidak ditumbuk, dihancurkan untuk menghasilkan minyak. Jadi nama anak kedua Ayub yang perempuan adalah Kesia, itu berbicara menunjuk kepada stage kedua, tahapan kedua dari kehidupan Ayub, yaitu proses pemurnian. Nah, kita tahu bahwa sepanjang cerita Ayub dimurnikan, Ayub mengalami yang namanya kehilangan materi, Ayub mengalami yang namanya kehilangan keluarga yang dia cintai, dan pada stage yang terakhir Ayub mengalami juga pada penderitaan yang ketiga, Ayub mengalami sampai kesehatannya dijamah, disentuh, sampai kesakitan. Pada waktu Ayub mengalami kehilangan materi dan kehilangan keluarga yang dikasihi, Ayub tidak sampai ngomel. Ayub tidak sampai istilahnya berkeluh kesah. Bahkan dia mengeluarkan ucapan yang sangat luar biasa. Dia berkata begini kepada istrinya ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan. Ayub berkata, masakan aku cuma mau berkatnya. Aku tidak mau menghadapi prosesnya. Masakan aku cuma mau yang baik tok, yang jelek tidak aku terima. Wah, ini seorang yang betul-betul dalam tanda kutip kehidupan ibadahnya seperti perfect. Nah, tahapan kedua ini yang ditunjukkan melalui nama anak kedua Ayub yang perempuan, yaitu Kesia. Dan yang saya lihat, nama anak yang ketiga adalah Karen Hapuk, yang berarti perias mata, kosmetik mata. Jadi kosmetik mata itu mungkin kalau sekarang tuh termasuk eyeliner kali ya, eyeshadow, pokoknya matanya dibikin cantik. Nah, saudara, saya melihat itu dengan akhir kehidupan Ayub. Maskara, kata Pak Jason. Akhir dengan kehidupan Ayub. Yuk kita lihat Ayub pasal 42. Ayub pasal yang ke-42. Kita lihat
dari ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Perhatikan kalimat ini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebetulnya inilah tema besar dari kitab Ayub. Bukan sekedar soal penderitaan yang menimpa orang benar, temanya, tapi ada satu tema yang menurut saya juga tidak kalah penting, yaitu Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat, memandang kepada engkau. Nama anak Ayub yang ketiga tentang kosmetik mata, perias mata, riasan mata, berbicara tentang stage ketiga dari kehidupan Ayub, yaitu mataku sendiri memandang kepadamu. Yang saya mau simpulkan adalah begini, saudara. Kehidupan Ayub adalah kehidupan yang ibadahnya saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Tapi kalau saya melihat dan meneliti lebih jauh, kehidupan ibadah yang dilakukan oleh Ayub lebih bersifat karena Ayub itu takut Tuhan murka. Karena Ayub itu takut ketika Tuhan murka, lalu tangan Tuhan menekan kehidupan Ayub dan keluarga. Ayub itu takut kalau sampai dia itu bikin salah, Tuhan marah, lalu mungkin Tuhan mencabut berkatnya atau apa saja. Tapi Ayub takut Tuhan murka. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pengamatan saya, kehidupan Ayub yang saleh, jujur, tulus, menjauhi kejahatan, sederhana, karena takut Tuhan marah. Karena takut mungkin Tuhan tidak berkati. Berapa banyak orang Kristen yang kehidupan ibadahnya pada level seperti ini. Itu pun sama Tuhan masih dipuji. Itu pun sama Tuhan Ayub masih dilihat saleh. Walaupun sebetulnya bukan itu yang Tuhan harapkan pada akhirnya. Kita lihat ya, saya akan tunjukkan buktinya. Di dalam Ayub pasal yang pertama, kita bisa temukan ini, saudara, bahwa Ayub itu melakukan kegiatan ibadah itu sampai begitu perfectnya, karena sebetulnya takut Tuhan marah. Ayat yang ke-5, sama-sama ayat yang ke-5. Jadi pembukaan Ayub pasal pertama, ayat ke-5 kita lihat. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bahasa Inggrisnya menuliskan all day, sepanjang hari. Jadi setiap hari itu ada korban persembahan. Kelihatannya kan memang seperti orang yang suci, saleh. Tetapi kita bisa melihat dari motivasinya di ayat yang ke-5 bahwa ibadah Ayub dilakukan karena dalam tanda kutip, kalau menurut saya itu karena ada pamrihnya juga sebetulnya. Karena takut Tuhan marah, takut nanti Tuhan berhenti memberkati anak-anaknya dan sebagainya. Jadi tapi itu pun ibadahnya yang tetap Tuhan itu menghargai, tetap Tuhan itu istilahnya berkata bagus tentang apa yang dilakukan oleh Ayub. Tetapi saya percaya stage kehidupan kerohanian saudara dan saya, Tuhan tidak mau sampai di sana, tidak mau sampai di stage pertama. Tujuan dari akhir dari kehidupan dari kitab Ayub sebetulnya adalah yang namanya mengenal Tuhan. Ayub kenapa bisa ibadah begitu perfect? Karena sebetulnya dia takut sama Tuhan, lebih tepatnya takut Tuhan marah. Ayub tidak benar-benar mengerti tentang Tuhan. Ayub tidak betul-betul mengenal Tuhan. Dan di akhir kehidupannya di Ayub 42, pasal yang terakhir kan, di pasal pertama, ayat yang ke-5 kita melihat ibadah Ayub, alasan dan motivasinya apa. Di Ayub pasal terakhir, ayat yang ke-5 juga, kita melihat kebalikan dari modus, dari motif apa yang selama ini dirubah sama Tuhan. Bukan sekedar ibadah,
bukan sekedar sebuah kegiatan rutin, bukan sekedar karena Ayub itu takut sama Tuhan dalam arti tidak diberkati, takut Tuhan marah. Tetapi pada akhirnya ini yang Tuhan mau kasih buat Ayub. Aku tuh kepengen kamu kenal aku. Aku tuh kepengen kamu ngerti hatiku. Aku tuh kepengen kamu tuh betul-betul menjadi seperti sahabat yang mengerti Bapamu, mengerti Tuhanmu. Saudara, ini yang saya tangkap dari kisah Ayub, bahwa Tuhan itu rindu bahwa ibadah saudara dan saya tidak sampai cuma sekedar sebuah ibadah rutin, ibadah fisik, cuman ibadah kegiatan luar saja. Tetapi Tuhan ingin rindu bahwa kehidupan kita itu sampai pada satu titik, yaitu pengenalan akan Tuhan. Bukankah banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang menjelaskan bahwa umat yang mengenal Tuhannya itu akan kuat dan bertindak. Banyak sekali Rasul Paulus juga berkata, inilah yang kukendaki, yaitu aku mengenal Tuhan. Saudara, tujuan akhir dari ibadah kita, kehidupan kita mengiring Tuhan, bukan sekedar seperti ritual atau liturgi, bukan sekedar hari Minggu, bukan sekedar kegiatan penyembahan, kegiatan mungkin doa puasa, mungkin baca Alkitab, tetapi pertanyaannya apakah semuanya itu pada akhirnya akan membawa kita makin ngerti Tuhan. Saudara, kita semua kalau ditanya tahu Bapak Jokowi, kita semua tidak ada yang tidak tahu, kita tahu. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya kenal sama Bapak Jokowi? Kita semua akan berkata enggak. Pertanyaannya, kita semua tahu Tuhan Yesus. Masalahnya, apakah kita mengenal Dia? Apakah kita kenal hatinya seperti apa? Apakah dia kenal apa yang dia mau? Apakah kita itu ngerti pikirannya dia? Apakah kita itu mengerti ketika dia itu sedang susah? Apakah kita itu mengerti ketika Tuhan itu sedang merindukan apa? Pertanyaannya adalah di sana. Pada akhirnya, kehidupan, kegiatan kita mengiring Tuhan, Tuhan ingin satu perkara, mengenal dia. Bukankah ketika kita akhirnya menghadap kepada penghakiman, Tuhan juga berkata begini, hanyalah kamu, aku tidak mengenal engkau. Jadi sebetulnya kehidupan kekristenan itu levelnya harus sampai saling mengenal. Tuhan kenal kita, kita kenal Tuhan. Amin, saudara. Inilah tujuan akhir dari kehidupan kita mengiring Tuhan. Bukan sekedar Anda dan saya banyak pelayanan. Tapi problemnya, kita ngerti enggak hatinya Tuhan? Kita itu pelayanan, kita ngerti enggak bahwa itu memang Tuhan yang mau? Kita ngerti enggak bahwa itu yang menjadi kerinduan Tuhan? Saya membuat sekolah King's Gate. Pertanyaannya adalah gini, untuk apa saya membuat sekolah King's Gate? Apakah itu untuk sekedar kasihan dengan orang-orang yang tidak bisa sekolah? Apakah itu karena satu perkara, bahwa saya tahu Tuhan ingin banget dengan anak-anak itu dibantu. Saya berharap apapun kegiatan hidup ibadah yang kita kerjakan, pada akhirnya karena alasannya sederhana, saya tahu Bu, Tuhan yang mau. Wow, keren kan? Saudara, pelayanan misi. Kenapa kamu pelayanan misi? Nganggur Bu, daripada nganggur di rumah kan lumayan, ini lebih rohani dan lebih kudus ya kan? Ataukah saudara melakukan pelayanan misi karena kasihan? Saya nggak bilang bahwa kasihan itu salah, tetapi saya berharap kita semua itu mencapai satu tujuan yang puncak, yaitu kita itu ngerti hatinya Tuhan. Saya pelayanan misi karena saya tahu Tuhan kepengen ini, dan saya pengen nyenengkan hatinya. Wow, itu alasan yang sangat amazing. Saya berharap alasan kita, dibalik semua kegiatan rohani kita, dibalik semua banyaknya kesibukan pelayanan kita, saya berdoa tanya kepada diri saudara sendiri sebelum kita mengakhiri tahun ini. Why did you do that? Kenapa kau lakukan itu? Sebelum kita mengakhiri tahun 2022, ambil waktu introspeksi. Kenapa saudara lakukan semuanya sepanjang 1 tahun? Setiap akhir tahun saya selalu nyepi dan saya selalu tanya sama Tuhan. Ketika Tuhan membalikkan pertanyaan itu kepada saya lagi,
saya selalu mikir gini, iya ya, kenapa aku menerima khotbah sedemikian banyak? Kenapa aku sibuk sedemikian besar? Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Nah, itulah kejujuran yang sesungguhnya. Apakah ketika saudara menjawab, iya Tuhan, sebetulnya aku kegiatan banyak ini karena aku tuh mau menaikkan statusku, karena aku mau menaikkan pamorku, karena aku tuh pengen terkenal, karena aku tuh pengen dilihat orang, karena aku tuh pengen dipuji orang. Saya berharap sebelum tahun ini berakhir, saya berharap kita akan menemukan satu jawaban yang luar biasa. Tuhan, aku tuh tidak suka ini, tapi aku lakukan karena aku tahu kau yang suka. Mengenal Tuhan. Saudara, menurut kitab Ayub nih ya, bagaimana Ayub itu bisa matanya terbuka untuk mengerti Tuhan melalui pemurnian, melalui masalah, melalui penderitaan. Jadi saya percaya begini, bahwa ketika doa tidak dijawab, ketika problem terjadi, ketika masalah tidak ditolong sama Tuhan, ketika terjadi masalah apapun, sebetulnya itu adalah kesempatan di mana ada something yang deeper, ada sesuatu yang lebih dalam yang Tuhan itu mau kita tangkap, supaya kita tuh makin mengenal dan makin ngerti hatinya. Saudara, saya masih ingat pengalaman saya pribadi, saya tidak perlu kesaksian detail lagi, tapi ketika masa-masa titik terbawah dalam kehidupan saya, kemudian saya sempat meninggalkan Tuhan selama 6 bulan, dan setelah itu melalui seseorang yang tiba-tiba bernubuat, saya tercelik sekali, saya tercelik. Dan kenapa saya tercelik? Saya tuh jadi ngeh untuk pertama kali. Saya tuh mulai mikir gini, pada waktu saya dalam kondisi titik terbawah dalam kehidupan saya, yaitu masalah finansial, di mana saya dalam kondisi yang sulit sekali untuk bisa membeli susu untuk anak-anak saya. Pada waktu itu sempat terfikir dalam hati saya, bahkan saya rela untuk kasih darah saya, untuk supaya anak-anak bisa minum. Kalau terpaksa tidak bisa beli susu, maka saya berpikir terburuk adalah, saya akan kayak di film-film ya, terlalu banyak nonton film. Jadi, seperti memberi makan lewat darah gitu loh. Saya tuh tapi sempat terpikir begitu loh, saudara, sungguhan. Terus kemudian Tuhan itu, pada waktu dalam kondisi penderitaan seperti itu, Tuhan itu mengingatkan saya tuh gini loh, kamu aja yang bukan orang yang sempurna bisa mikir seperti itu loh, supaya anakmu tuh jangan sampai mati karena kelaparan. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa aku tuh seorang papa, aku tuh bukan cuman mikir, aku bukan cuman mikir dan membayangkan seperti kamu, tetapi aku sendiri sudah melakukannya. Aku menumpahkan darahku supaya kamu dapat makan. Aku menumpahkan darahku supaya kamu hidup. Aku menumpahkan darahku supaya kamu bisa merdeka. Itu yang Tuhan katakan. Untuk pertama kali, kalau boleh saya jujur, itu itulah yang sebetulnya menurut saya kelahiran baru saya yang sesungguhnya. Jadi kelahiran baru saya yang benar-benar ngalamin seperti Ayub kena kosmetik mata itu ya. Hanya dari kata orang saja aku tuh ngerti tentang engkau. Hanya dari khotbah-khotbah, hanya dari firman yang disampaikan pendeta. Tetapi benar-benar ngerti hatinya Tuhan. Itu ketika dalam momen seperti itu di tengah-tengah saya penderitaan, saya baru ngeh, iya ya, Tuhan itu kan Papa. Mana ada Papa itu kalau anaknya tuh sampai setengah mati, susahnya kayak gini tuh Papa itu tega. Dari ketika itu mata saya terbuka, hati saya tuh tercelik, saudara. Sejak saat itu cara berpikir saya tentang Bapa, tentang Tuhan itu beda sama sekali. Dan otomatis ketika doa pun itu beda. Contohnya begini, ketika saya misalnya berdoa tentang kondisi keuangan yang sulit, enggak ada uang misalnya untuk beli makanan, maka cara berdoa saya bukan lagi seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh ngomel, Tuhan, aku ini udah pelayanan, kenapa Engkau enggak tolong saya? Kenapa hidupku susah sekali? Kenapa aku kok banyak pembentukan? Kenapa aku kok banyak proses? Jadi seperti itu, saudara. Itu yang saya lakukan kalau doa sebelumnya. Tapi detik ketika saya tuh ngerti, ya ampun Tuhan itu seorang papa ya. Seperti gini loh. Kayak hati seorang mama kayak saya yang enggak perfect aja bisa mikir seperti itu. Apalagi Tuhan. Lalu kemudian setelah itu cara doa saya berubah. Cara doa saya menjadi seperti begini. Tuhan, aku loh
ngelihat anakku ndak punya makan, aku tuh rela kasih dagingku untuk makan. Dan Engkau, Tuhan, adalah papaku. Aku percaya, pasti Engkau ndak tega. Pasti saat ini Engkau ndak akan tinggal diam. Pasti Engkau saat ini ndak tega untuk melihat penderitaan kami dan Engkau akan segera buka jalan. Jadi cara doanya udah berbeda. Karena ketika paradigma saya tentang Tuhan berubah, cara berdoa berubah, dan percayakah saudara, ketika cara paradigma kita berubah, cara berdoa kita berubah, maka mujizatnya pun juga lain. Mujizatnya akan jauh, kalau menurut saya, jauh lebih banyak, jauh lebih gampang, itu yang terjadi. Saya mendengar seorang pendeta ngomong begini, dia pelayanan di kalangan orang-orang pemulung, di kalangan orang-orang pemulung yang hidup di tempat sampah. Nah, rupanya pada waktu istilahnya dia pelayanan itu mengimbas kepada kehamilannya sehingga dia mengalami keguguran karena bakteri-bakteri yang masuk dari pelayanannya. Dia kan kotor di tempat sampah. Lalu saya sempat sih mendengar cerita bahwa ada sebuah kalimat yang saya secara pribadi, kalau saudara setuju silakan, tapi kalau saya kurang setuju. Secara pribadi, sebuah kalimat yang mengatakan begini, ya Tuhan memang ambil anak saya yang ada di dalam kandungan sebagai harga yang harus saya bayar untuk melahirkan generasi-generasi baru. Jadi inilah harga yang harus saya bayar untuk melahirkan generasi baru. Saya tuh kurang setuju, karena apa? Mana ada seorang papa, mana ada seorang mama, itu yang ingin memberkati anaknya terus dengan memintakan tumbal seperti itu. Jadi mana ada seorang papa yang bilang begini, nak kamu tak kasih warisan, tapi untuk menerima warisan ini aku minta anak-anakmu yang kamu persembahkan kepada aku. Saya tidak percaya apalagi dengan sistem tumbal seperti itu. Karena sistem tumbal yang saya tahu itu setan ya. Setan tuh tidak pernah mau gratis, pasti minta tumbal. Tapi saya percaya Bapak kita adalah bukan Bapak yang minta tumbal, bukan Tuhan yang minta tumbal. Justru Dia memberi. Justru Dia memberi. Ketika kita tidak memberi pun Dia memberi. Bahkan Dia memberi sampai seluruh nyawanya. Saudara, saya mengalami paradigma berubah mulai terbuka tentang Tuhan. Itu ketika saya mengalami banyak di titik terbawah dari kehidupan saya. Demikian juga yang dialami oleh Ayub. Pengalaman penderitaan, pengalaman tidak enak yang dia alami adalah membuat dia matanya semakin mengenal Tuhan. Jadi percayalah saudara, kerinduan hati Tuhan, saudara ngerti hatinya, saudara kenal dia. Dan kalau Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang kasih, penderitaan dalam kehidupan Anda, percayalah, ada sesuatu yang dia akan open up. Ada sesuatu yang akan dia singkapkan. Apa? Rahasia dalam hatinya. Rahasia terdalam dari hatinya akan dia singkapkan ketika kita di dalam masa-masa sulit. Bu, kenapa rahasia hatinya tidak disingkapkan ketika kita lagi enak aja? Gitu. Saudara, saya mau tanya, ketika saudara lagi enak, terus kemudian saudara dengar orang lain curhat, saudara kan tidak terlalu konsen, kan? Kenapa? Karena saudara sibuk dengan senang sendiri. Saudara, tapi kalau saudara lagi susah, terus dengan dengar orang lain susah, saudara, lu sama dengan aku, hati saudara lebih terbuka, kan? Benar kan? Jadi percayalah, kalau hari ini saudara diizinkan mengalami masa-masa sulit, ada sesuatu rahasia hati Tuhan yang paling dalam, yang Tuhan sedang mau singkapkan. Amin. Tujuan dan kerinduan Tuhan adalah, aku bukan hanya dengar dari kata orang, tapi hari ini mataku sendiri melihat kepadamu. Yuk, kita menghampiri Tuhan. Kita persiapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa bahwa sungguh seperti doa Rasul Paulus, yang ku kendaki ialah mengenal Dia. Dan kami berdoa, semakin kami mengenal Engkau Tuhan, mengenal hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat sama-sama roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh-Mu yang dipecah bagi kami Tuhan. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami telah sembuh, kami telah dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, karena roti ini menjadi bukti Engkau mengasihi kami tanpa batas.
Engkau sungguh mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian baru yang menyatukan kami dengan Engkau. Kami koinonia dengan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi milik-Mu, menjadi warga kerajaan, menjadi anak-anak-Mu. Kami didamaikan dengan Tuhan. Kami hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi buat pagi ini Bapa. Biarlah berkat-Mu semakin melimpah atas kami semua di dalam nama Yesus. Amin.